Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengeran nggak suaranya? Udah 5 nih partisipannya. Oh, ada si Nanda. Kedengeran Bu. Pinjam HP. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Jidan lagi mati lampu. Ini di record ya, biar teman-teman yang nggak bisa bergabung mungkin bisa nonton gitu. Oke, hari ini ada Aiman, ada Lutfi, ada Nurul, ada Sandra. Makasih udah berpartisipasi. Online-nya sampai 1 kali Zoom ini mati ya, sekitar 30-40 menit, terus kalian bisa kerja mandiri. Nah, hari ini kita akan bahas tentang gimana sih cara mengevaluasi ya sebuah game ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih, Nanda kalau lihat game, kata kamu bagusnya karena apanya gitu? Ini gamenya bagus karena titik-titik-titik. Nah, coba diisi titik-titiknya itu. Kalau menurut kamu gitu ya, yang disebut yang game yang bagus tuh, yang kayak gimana gitu? Mungkin ada 1 atau 2 atau 3 penilaian versi Nanda misalnya. Ada Nanda? Nanda nyimak Nanda. Gimana Bu? Tadi gak kedengeran Bu. Gimana cara Nanda ngeevaluasi sebuah game tuh bagus atau enggak gitu menurut Nanda? Nanda tuh sukanya lihatnya bagian apanya sih dari game yang kata kamu bilangnya, ih bagus loh ini gamenya karena titik-titik-titik gitu. Kalau versi kamu karena apa? Visualnya Bu, kalau misalnya bagus, kadang menarik gitu kan. Ya, ada lagi selain visual? Mungkin pertama ya prioritas kamu visual, yang kedua apa? Ininya, apa sih? Yang pemainnya gitu loh, karakternya. Oh, karakternya. Iya, Ada lagi 3 boleh? kayaknya itu dulu deh Bu. Itu dulu ya. Kalau Aiman gimana? Versi kamu Eh, game yang bagus? Kalau versi aku mah yang genrenya aku suka Bu. Oh, itu prioritas. Kalau gameplaynya Ya, nggak kamu banget, nggak deh gitu, nggak nggak, ya mainin. nggak dimainin lah gitu. Habis gameplay apa? Lihat apanya? Genrenya Bu, genre. Oh, genrenya. Ya, kayak aku kan lebih sukanya kayak yang petualang, adventure, open maps gitu, yang mapsnya tuh selalu bertambah gitu Bu. Yang Ya ya. Explore ya. yang ya explore, yang level selanjutnya tuh yang nggak ketebak gitu, Oke. sukanya kayak gitu-gitu. Selebihnya paling visual Bu. Oke, good. Sandra, ada Sandra. Ada Bu. Walaupun nggak suka ngegame nih, misalnya kalau mau main game, apa sih yang kamu lihat gitu? Dari visualnya Bu. Visualnya terus,
Apalagi? Terus sama kalau aku sukanya game. Aduh, bentar Bu. Sama kayak itunya Bu, sama genrenya juga. Sama genrenya. Lutfi, gimana? Oke, Bu, kalau saya mah, kalau saya sendiri gitu ya, eh mendefinisikan satu game itu seru tuh dari satu, emang dari visual itu ngaruh banget. Terus dari segi karakter sama dari gameplaynya, Bu. Ya. Kebanyakan visual ya. Kayaknya kalau Ya, Bu. Soalnya kalau misalnya diri kayak FF kan kurang seru, Bu. buat bocil seru loh itu. Aduh, maka ditambahin lagi ya sekarang tuh karakternya, emotnya banyak yang GJ-GJ ya. Tapi menurut bocil seru deh. Oke, jadi banyak ya tadi sama jawaban teman-teman itu hal yang bisa membuat suatu game itu sama kita dibilang itu bagus, jelek ya. Tapi kita mikir nih, ada nggak sih cara yang bisa objektif ya menilai suatu game gitu? Bentar, ada iklan dulu. Tadi cara yang objektif buat menilai suatu game dari sisi apanya sih objektifnya gitu ya. Kalau misalnya penilaian pastilah nggak akan jauh dari unsur subjektif, namanya juga manusia. Tapi aspek-aspek apa aja sih yang bisa kita nilai ya? Mau segi gameplaynya tadi atau player experience-nya atau kacamata sebagai apa tadi, visual ya? Mungkin atau sebagai game designer ya atau levelingnya dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa nilai ada suatu framework ya teman-teman. Jadi batasan gitu ya, rambu-rambu gitu, apa yang bisa kita nilai dari sebuah game ya. Di sini namanya adalah framework CREST ya. Jadi CREST ini singkatan dari Core Loop, Retention, Engagement, Social Store ya. Intinya adalah teman-teman membuat sebuah diagram ya. Sebuah diagram segi apa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ini kayak sarang laba-laba ya. Dikasih skor ya. 0 tuh yang di tengah-tengah nih ya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Kalau menurut framework CREST, suatu game dikatakan bagus atau enggak itu yang pertama kita lihat adalah core loop-nya dulu ya. Core loop, lalu retention-nya seperti apa, engagement-nya apa, sosial sama store. Ini mungkin penilaian sebuah game ya. Misalnya game A ya. Game A ini di sini dinilainya adalah core loop-nya 4, retention-nya 4, engagement-nya 5, sosialnya 5, store-nya dia 2 ya. Core loop-nya ini 4. Dengan skala 1 itu sangat membosankan, 2 tidak menarik, 3 normal, 4 bagus, 5 sangat bagus. Nah, jadi untuk menilai sebuah objektifnya dimasukinlah itu tadi unsur angka ya. Berapa tadi bilang visualnya bagus, bagus yang seperti apa? Kalau kamu kasih penilaian dari skala 0 sampai 5 berapa? Kamu bisa ngasih nilai gitu. Dilihat dari core loop-nya, retention-nya, engagement, sosial, dan store. Nanti kita akan bahas kemudian apa itu core loop ya, sebagai review, retention, engagement, sosial, dan store. Dibuat sebuah diagram. Nah, ini framework yang diperkenalkan oleh Langerly ya dari X-Flake ya. Jadi kita bisa bekerja dengan menilai apakah si gamenya itu bekerja sesuai harapan atau memang ada yang bisa kita perbaikin karena kan ini dinilai ya pakai angka. Oh, ternyata kelemahannya ada dari sisi store misalnya kayak gitu. Kita perbaiki gitu ya. Oh, dari sisi retentionnya. Oh, setelah dimainkan 1 kali, usernya nggak balik lagi ya mainin game kita gitu. Apa yang harus dibenahi misalnya. Jadi intinya tadi bagi 5 ya.
core loop, retention, engagement, sosial, sama store. Next. Jadi kalau dibilang kelayakan otomatis, enggak ya. Framework aja yang nilainya tetap kita, tapi berdasarkan aspek-aspek yang tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin penelitian mau menilai suatu gamenya atau membuat game dengan dinilai seorang user ya atau beberapa player, ini saya pakai penilaiannya ini dari Crash. Jadi ada apanya? Landasannya ya, pijakannya gitu. Dan tetap pakai scoring. Core loop ada apa aja yang dinilai di core loop ya. Di aspek core loop di sini kita akan nilai apa dia single loop atau multi loop ya. Mungkin bisa kita nilai dari session length-nya ya. Apakah waktu bermain di game itu sesuai dengan target marketnya? Nah, kalau misalnya buat gamer yang misalnya usianya udah cukup dewasa, bisalah kita kasih game-game itu yang agak lama mainnya ya, karena sesuai dengan target market mereka. Tapi kalau buat anak-anak seharusnya kan enggak ya, enggak bikin game yang terlalu panjang durasinya buat mereka mainkan. Mau game yang seperti apa? Ada yang casual misalnya ya, itu akan memerlukan waktu yang bermain sebentar lah dibandingkan kita mau main game yang mid-core ya. Atau dari aspek metagamenya, gimana sih si pemain itu bisa otak-atik karakter ya dari strateginya, biar progres pemainnya itu lebih optimal ya. Atau dengan kata lain di sini adalah mengatur strategi. Nah, scoringnya tetap sama yang core loop juga dari 0 sampai 5 ya. Bisa 0 sampai 5, bisa 1 sampai 5 ya. Satunya itu yang paling rendah, sangat membosankan. Misalnya ya, range-nya kalau mau dibikin range sangat membosankan sampai sangat bagus, berarti 5 skalanya. Satunya sangat membosankan, 2-nya tidak menarik, 3 normal, 4 bagus, 5 sangat bagus ya. Contoh aja itu. Itu core loop, ada single loop, session length-nya, ada metagame-nya atau mengatur strateginya. Lalu R ya, tadi crash, berarti R-nya itu retention. Jadi kemampuan si game ini membuat pemain balik lagi ke game kita, buat balik lagi mainin game kita ya. Bisa terus-menerus, bisa berulang. Makanya retention ini berkaitan dengan motivasi pemain ya. Kalau di dekonstruksi udah ditanyakan ya, motivasi kamu mainin ini kembali apa sih gitu ya. Karena untuk penilaian itu berhubungan dengan retention ya. Apa yang mau kita dapatkan kalau kita mainin game ini lagi gitu ya. Contohnya progres ya. Progres pemain, oh kemarin saya baru sampai level 2, hari ini saya mau target sampai level 3, 4 gitu ya. Atau kemarin saya dapat daily mission ini nih, dapat bonusnya misalnya ya. Dapat bonusnya, itemnya yang saya pengenin banget. Nah, sekarang mau ambil daily mission. Kalau dulu mah ada criminal case ya, biasanya jus jeruk atau dan lain sebagainya buat daily mission ya. Mau jus jeruk yang banyak misalnya, itu kan harus nggak putus kadang-kadang ya buat kita login ya. Terus-terusan, terus ngerjain misinya hari itu apa, biar supaya dapat sesuatu ya. Juga keinginan pemain buat melakukan daily grind ya, kayak misalnya gold research ya, atau material itu kan bisa masuk ke retention di situ. Yang dinilai apa aja? Kita lihat dari progress manajemennya kalau di retention ini ya. Jadi gamenya itu bisa buat pemain bertahan nggak di dalam game gitu ya. Apa sih progress yang pemain bisa rasakan ya. Untuk yang sub goal ini, tadi kayak daily mission ya, achievement ya, side quest misalnya ya, ada tujuan atau goals di garis bawahi tambahan ya di gamenya. Jadi masuk lagi ke grinding fun pain. Jadi si pemain itu harus dapetin sesuatu yang memotivasi aktivitas core loop yang dilakukan pemain. Ini R retention, kita masuk ke ini tadi udah ya, cuman saya tulisin biar supaya nggak lupa. Nanti bisa dibaca lagi.
untuk ngerjain tugasnya. Tugasnya adalah yang game dekonstruksi kemarin, kalian bikin diagram crash-nya. Cukup diagram crash-nya, kalian nilai di situ core-nya berapa, kalian nilai, R-nya berapa ya, E-nya berapa, S store-nya berapa, sama yang terakhir S yang sosialnya itu berapa. Nah, tadi ada retention, ada engagement ya. Apa sih engagement ini? Engagement ini kata kuncinya adalah ya keasikan dan keseruan bermain ya. Diukurnya dengan cara berapa banyak aktivitas pemain di satu waktu ya. Punya kontribusi yang besar terhadap revenue-nya ya. Misalnya nih kan ada game ya yang dalam gitu ya. Kita tuh kayak masuk ke dalam cerita. Saya juga senang sih mainin yang game gitu ya. Ada alur gamenya gitu. Kadang-kadang nggak ketebak ya. Jadi saya tuh ngerasain pengalaman yang berbeda gitu tiap kali main. Sama lah kayak cewek nonton drakor. Kayak ada engagement di situ. Cuman ini versinya ada versi game. Kita bisa masuk ke dalam situ ya. Ke ceritanya. Seakan-akan tuh si pemain utamanya tuh kita gitu ya. Terlalu empati gitu ya buat ngegame ya. Selain itu adalah mekanik gamenya. Sehingga itu ada engagement ya. Duh, kayak ada konektivitas di situ ya. Asik banget, seru banget di situ. Selain tadi cerita ya, cerita yang gak ketebak, cerita yang mengasihkan, yang seru ya. Ada lagi mekanik gamenya. Nah, misalnya ada UI UX yang tadi pentingnya rata-rata teman-teman juga kan lihat dari visualnya ya. Misalnya nih penempatan tombol ya, atau yang sederhana, yang kecil-kecil gitu ya. Kayak FF nggak ada pintunya saya nggak suka misalnya gitu ya. Itu juga termasuk di engagement itu ya. Misalnya ada tombol atau UI yang ngeganggu kita, aduh jadi agak ilfeel nih sama gamenya ini gitu ya. Tapi ketika kita lihat UI-nya rapi, bagus, asik ini, bagus banget nih gamenya gitu ya. Transisi antar scene-nya mulus, nggak nge-lag ya. Pas semua penempatan UI-nya gitu ya. Kita mau main game tembak-tembakan, tapi ketika kita misalnya nembak ya, kan pakai jempol tuh biasanya, nggak taunya ditaruhnya, disimpannya di tempat yang nggak lazim, kan pasti kesel ya kita ya. Nah, penempatan-penempatan itu juga bisa nambahin engagement kita terhadap sebuah game yang kita develop gitu ya. Jadi itu mempengaruhi engagement pemain ya. Tadi kalau bisa kita singkat, ada cerita ya di situ ya, ada story di dalam gamenya yang dinilai itu sehingga pemain bisa masuk ke dalam sebuah gamenya, alurnya ya, mekaniknya, UI UX-nya ya, atau predictability ya. Jadi ada yang baru di situ, harus ada yang berbeda setiap kali si pemain itu mengulang core loop-nya. Kalau yang sama kan pasti bosen ya. Ada cerita, ada alur, dan ada mekanik ya. Tadi ada engagement, crash, CR, ES berarti. S yang pertama nih ya. Sosial ya. Sosial ini erat kaitannya dengan hubungan antar pemain ya. Contohnya, saya mau main game, tapi saya mau nyombong nih, mau main game yang bisa di-share dong di sosmed gitu ya. Itu salah satu contohnya. Atau mau main game yang saya bisa kolaborasi gitu, bisa satu tim sama teman saya gitu. Atau yang kompetisi ngelawan teman kita misalnya ya. Mabar, berkelompok ya, saling kompetisi di situ. Nah, contohnya bisa yang sosialnya dungeon party ya, raid party, atau P versus P ya, player dan lain sebagainya. Jadi kalau selain player versus player ada apa lagi di game yang bukan ngelawan player? Itu ada player versus environment ya dari gamenya langsung. Nah kalau di sosial ini contohnya adalah NPC Bu ya. player versus player.
kita yang dinilai apa dari sosial itu collaboration-nya. Pemainnya bisa nggak kerjasama sama pemain lain gitu dalam mencapai sesuatu ya, atau bisa nggak pemainnya itu berkompetisi satu sama lain gitu. Karena kadang sekarang mah udah lebih seru kalau kita kompetisi dengan orang lain ya. Kalau misalnya ngegame, ini masih template tadi step 1, step 2, step 3-nya. Template dari predinya belum saya isi. Nah, terakhir adalah store ya. Pasti kaitannya store itu dengan revenue atau pendapatan ya dari sisi developernya gitu ya. Apa sih IAP-nya gitu ya dalam gamenya gitu, yang banyak terbeli itu apa gitu ya. Terus monetisasi ya dalam gamenya. Kita manfaatin tadi retention sama engagement si pemain ya. Kita manfaatin motivasi pemain ketika bermain gitu ya. Diselipin apa itu buat revenue kita gitu ya. Penempatan touch point yang pas gitu ya, biar ada feedback ke si developernya juga. Nah, yang dinilai in-game ekonominya. Jadi gimana sih currency di dalam gamenya ya? Ada koinnya, ada goldnya, ada hard currency-nya, ada gemnya, ada diamond-nya enggak? Atau cash-nya di situ ya. Terus kita lihat product offering-nya. Apa yang ditawarkan di dalam gamenya ya. Misalnya tambahan power up, sebelum mulai level dikasih modal dulu ya, ada power up-nya misalnya. Pricing konversi antara currency yang tadi ya. Harga di store-nya cocok nggak sih sama market yang dituju gitu ya. Kita pasang harga buat upgrade misalnya 16.000 ya. Target marketnya anak muda cocok nggak sih segitu 16.000 misalnya ya. 49.000, 169.000 dan lain sebagainya. Promotion itu ada penawaran bundling ya. Penawaran terbatas misalnya kalau first buy dapat bonus ya, gateway dan sebagainya. Di sini nyambung tadi tugasnya adalah bikin penilaian tentang game yang kalian dekonstruksi terakhir itu dengan cara membuat segi 5 ya tadi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. C-nya, R-nya, E-nya, S-nya ya. Dinilai skalanya ini 5, 4, 3, 2, 1 ya. Bikin lagi dalamnya kayak spider, kayak sarang laba-laba sampai ke nilai yang 1. C-nya dinilai berapa misalnya game habis suaranya Angry Bird ya. Core loop-nya saya misalnya kasih nilai 4 berarti di sini gitu ya. Retention-nya saya mau mainin kembalinya itu cuman 3 ya misalnya, berarti ada di sini. Engagement-nya berapa, sosial dan store-nya. Cukup 1 halaman aja ya kalian nilai ya. Alasan singkat aja kalau pakai alasannya. Misalnya core loop-nya saya kasih nilai 4 karena titik-titik-titik. 1 atau 2 baris. R-nya, E-nya, SS-nya. Jadi tadi ada core loop ya, retention, engagement, sosial, dan store. Banyak misal 10 menit lagi. Kalau N berarti dia mati otomatis ya, nggak usah join lagi. Misal ada sebuah game, dia ada upgrade ya, ada prestisnya gitu ya. Atau dia stuck
di core loop pertama, jadi bikin nilai core loop-nya rendah bisa gitu ya. Banyak sekali yang bisa kita nilai di situ ya. Atau mau tadi di store kan ada revenue ya, misalnya pendapatan nggak harus online ya, misalnya pendapatan offline gitu ya. Caranya kayak gimana gitu ya. Naikin levelnya seperti apa gitu ya yang bisa dijadikan revenue. Juga session length ya bisa kita perhatikan. Walaupun panjang, tapi jangan bikin session length yang bikin pemain tuh burn out ya. Duh, nggak mau mainin lagi, bosan atau ya. Kayak alurnya tuh kayak kita nonton film tuh lambat gitu ya, tapi kita harus nyelesain itu, tapi jadi harus panjang durasinya. Nah, itu juga salah satu yang dinilai gitu ya. Jadi sebenarnya ya si Crash ini tadi walaupun framework baku katakanlah ya, sebenarnya nggak bisa juga jadi panutan akan kesuksesan sebuah game ya. Kayak tadi nggak suka FF tapi buktinya game FF itu sukses ya sebenarnya ya. Menurut saya pribadi juga ya nggak bisa dijadiin panutan kesuksesan bagus atau jeleknya sebuah game sebenarnya. Tapi tetap ada developer game tuh butuh yang namanya faktor X ya teman-teman. Di luar dari yang 5 aspek ini ya. Faktor X yang perlu kita ulik ya sebagai developer game. Jadi kita bisa ngejabarin aspek-aspek dari sebuah game jadi lebih detail. Kalau Crash ini kan kayak cuman di permukaan aja ya, garis besarnya gitu ya. Kalau bisa kita bilang. Gitu. Jadi walaupun dia baku, tapi tidak menjamin sebuah kesuksesan dari si game itu diterima atau tidak ya di masyarakat. Ya salah satunya kenapa? Karena tadi ya masih ada unsur subjektif gitu ya. Aiman ngasih 5 misalnya di core loop sebuah game X gitu ya. Sandra ngasihnya 3 gitu kan. Kita tetap tidak bisa menghindari ya faktor subjektivitas di situ walaupun aspek-aspeknya sama gitu yang dinilai. Seenggaknya aspeknya sama gitu yang dinilai antara Sandra nilai game itu dengan aspek Crash, Aiman juga sama Crash gitu. Tidak menggunakan aspek di luar itu. Sehingga subjektivitasnya diminimalisir gitu. Baik, tadi tugasnya itu ya, tugasnya adalah bikin diagram. Tugasnya buat diagram Crash terhadap game yang didekonstruksi sebelumnya. Nah, ada 6 partisipan. Oh, Zidan udah masuk. Zidan ini direkam, nanti bisa di-share sama saya rekamannya ya. Kalau misalnya terlambat bergabung gitu. Intinya ada tugas buat diagram Crash terhadap game yang didekonstruksi sebelumnya. Baik, Bu. Bisa ditulis biasa pakai pulpen gitu, digambarin di kertas, dipoto, nanti masukin ke GCR. Baik, tadi tentang Crash ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, lanjutkan dengan kerja mandiri 50 menit. Ini ya. Baik, kalau misalnya nggak ada dan mau ditanyain tapi sekarang belum muncul pertanyaannya, bisa di grup ditanyain. Japri juga bisa, Wapri, email juga ya, kalau mau, atau nanya di GCR juga nggak apa-apa. Nah, sampai sini dulu, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dipahami ya, tadi intinya ada 5 aspek dalam menilai sebuah game. Sampai di sini, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di end ya. Nuhun semuanya. Terima kasih, Bu.